Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rifanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD ATMI kelas 5 pelajaran pendidikan Pancasila. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Kita masih bab 3 ya yang kita bahas, yaitu menghargai keragaman di Indonesia. Tepatnya soal ayo berlatih di halaman 85 ya. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Keragaman budaya daerah memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia. Jelaskan keuntungan tersebut berdasarkan gambar berikut ya. Kita lihat ya di sini, ini gambarnya tentang tari ya, tari tradisional ya, tari tradisional. Nah, dari jenis keragaman budaya adalah tari tradisional. Kemudian keuntungan yang dapat diperoleh dari keragaman budaya tersebut apa? Nah, ini bangsa Indonesia menjadi terkenal memiliki budaya dan tari tradisional yang beragam, sehingga menarik wisatawan ya. Jadi dengan adanya keragaman tari tradisional, nah itu dapat menarik wisatawan ya, karena banyak sekali tari tradisional di Indonesia itu, mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, bahkan Sumatera. Kalau ini dari Sumatera ya. Nah, ini adalah keragaman tari tradisional. Tentunya dapat menarik wisatawan. Contohnya di Jogja ya, itu ada Sendra Tari Ramayana. Nah, itu di sana kita bisa menonton. Nah, itu juga banyak wisatawan yang menonton pertunjukan tersebut. Selanjutnya untuk yang B, ada jenis keragaman budaya lagi, yaitu ini adalah rumah adat ya. Keuntungan yang dapat diperoleh dari keragaman budaya tersebut apa? Nah, rumah adat itu menjadi identitas suatu suku bangsa ya. Misalnya di Padang itu ada rumah gadang, itu juga identitas ya, identitas masyarakat Sumatera Barat. Nah, ini mampu menarik ya. Jadi rumah adat menjadi identitas suatu suku bangsa dan mampu menarik minat wisatawan untuk berwisata. Ini kurang menarik ya, dan mampu menarik minat wisatawan untuk berwisata atau berkunjung ya, dengan adanya keragaman rumah adat. Atau pengen tahu seperti apa misalnya rumah gadang, rumah panjang, rumah joglo. Nah, itu biasanya para wisatawan itu sangat tertarik, terutama wisatawan mancanegara. Lanjut ke soal nomor 2. Di sekolah kita mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Yang A, apa yang dimaksud dengan bahasa persatuan? Bahasa persatuan itu apa? Di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi bahasa persatuan adalah bahasa yang mempersatukan perbedaan bahasa daerah di Indonesia. Misalnya di Jawa ada bahasa Jawa, kemudian di Sunda ada bahasa Sunda. Lah itu kalau kita menggunakan bahasa daerah masing-masing, tentunya kita tidak bisa nyambung. Maka ada yang namanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia ya. Lanjut untuk yang B, mengapa Indonesia memiliki bahasa persatuan? Nah, ini agar masyarakat dari berbagai suku dapat berkomunikasi meskipun memiliki bahasa daerah yang berbeda. Kemudian untuk yang C, apakah bahasa yang sebaiknya digunakan saat kegiatan belajar di sekolah? Jawabannya adalah bahasa Indonesia, karena di dalam satu sekolah itu belum tentu sukunya sama. Misalnya ada suku Jawa tadi menggunakan bahasa Jawa, Sunda menggunakan bahasa Sunda. Nanti kalau ngomong jadinya tidak ketemu ya. Makanya itu digunakanlah bahasa Indonesia. Lanjut ke soal nomor 3. Bangsa Indonesia memiliki berbagai keragaman. Keragaman tersebut sebaiknya kita anggap sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai perbedaan yang perlu dipermasalahkan. Pertanyaan yang A, mengapa keragaman dapat menjadi kekayaan bangsa Indonesia? Nah, jawabannya adalah keragaman budaya di Indonesia membuatnya unik dan kaya akan budaya, sehingga menarik wisatawan. Tadi ya, keragaman tentunya menjadi kekayaan dan dapat menarik wisatawan. Kemudian yang B, apa akibatnya jika kita menganggap keragaman sebagai perbedaan yang perlu dipermasalahkan? Nah, ini akibatnya apa kalau jadi masalah? Nah, ini bangsa kita akan mudah terpecah belah ya, sehingga dapat terjadi perpecahan atau perselisihan ataupun pertikaian itu tadi ya. Jadi kalau kita menganggap perbedaan itu adalah sebagai masalah, maka
akan timbul perpecahan ya, sehingga akan mudah terjadi pertikaian tadi. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal ayo berlatih di halaman 85 ya. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Privanista. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.